warahmatullahi wabarakatuh. I am Nurulita. And I'm Indriana Putri Marianingrum. And we are from Lindri Classroom. Hello guys. So we will give you explanation video about how to make presentation in Canva and how to use live worksheet. So untuk melanjutkannya kembali, let's move to the second video. Seperti yang sudah dijelaskan oleh partner saya sebelumnya, bernama Indriana, yang membahas tentang Canva dan bagaimana cara pembuatan presentasi di aplikasi Canva. Seperti yang kita tahu, presentasi bertujuan untuk pemberian materi kepada seseorang. Nah, jadi ada hal yang lain yang harus kita lakukan seperti evaluasi. Bagaimana how we know that other person know about our material. Bagaimana kita bisa menilai mereka, bagaimana kita bisa menjudge kalau mereka itu betul-betul understand about our material. So, let's move to the website. Nah, jadi teman-teman kita sudah sampai di website Live Worksheet. Jadi teman-teman jika ingin mengunjunginya, kalian bisa mendatangi link di atas di liveworksheet.com. And when you click out the link, you already move to this website, to this whole website. There are several things that disajikan in this website seperti home, above the site, interactive worksheet, make interactive worksheet, make interactive workbooks, community, and help. Jadi kita tahu ya, Love Worksheet itu untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan atau several methods that you want to use or you want to change or anything else about this Live Worksheet. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke Make Interactive Worksheet. Di Make ini ada beberapa button that serve in this website. The first one about tutorial, and then video tutorial, and then get started. Maybe we can choose the tutorial one. Okay, so here's the gambaran daripada Make Interactive Worksheet in the tutorial segment. Jadi dalam tutorial itu ada dua hal yang disajikan dalam link ini. Yang pertama ada Getting Started Guide, dan yang kedua ada More Options. Di Getting Started Guide ini kalian akan diberikan berbagai tutorial atau sebagai penjelasan umum bagaimana cara menggunakan website ini. Seperti yang pertama ini ada Open the Live Worksheet Maker and upload your worksheet, draw text box, enter the right answer, preview, save, share, and discard your worksheet. Mungkin ini bisa dipahami dan kita bisa move ke metode-metode yang bisa kita gunakan dalam Live Worksheet ini. Jadi ada several methods that we can use. The first one is about drop down, multiple choice, text box, join with arrows, drag and drop, listening, word search, ticking, and anything else and others that follow the upper one. So we can check about the drop down select box. Oke, di sini dalam metode ini kita akan memberikan pertanyaan di mana siswa atau seseorang kita ingin cek the understanding about the material, bagaimana dia memahami material tersebut, tetapi dengan menyajikan dua jawaban yang berbeda. Yang pertama yaitu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Mungkin bisa dilihat dalam gambar. Ini ada choose the right answer, pilihlah jawaban yang benar. Jadi dalam ini ada disediakan gambar atau mungkin bisa diberikan visual yang lain dan kita harus memilih jawaban manakah yang benar di antara dua jawaban berikut. Yang mana dalam pembuatan choose the right answer ini kita harus menggunakan kode choose. Choose dengan 2 titik. Choose titik 2, jawaban 1 garis miring dan jawaban yang satunya. Mungkin kita bisa langsung mencoba di exercise-nya. Oke, kita samakan kodenya dengan choose the right answer. Di sebelah sini, mungkin kita zoom. Oke, choose the right answer. Mungkin kita bisa mengambil contoh yang di pertama. Kita bisa melihat dan kita dalam menjawab pertanyaan berikut, kita bisa mengklik atau memencet the button or the arrows one, the red one in this box. And we can see what is the inside of this box. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini akan ada dua jawaban yang benar atau yang salah. Jadi teman-teman atau mungkin a person that we want to check the understanding untuk memilih bagaimana dia
mencari jawaban tentang gambar yang terkait. Seperti yang kita tahu, ini jamnya adalah jam 11:30. Jadi kita bisa pilih nih 6:30, bukan? Jadi jawabannya adalah 11:30. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bisa masuk lagi ke metode yang kedua, yaitu multiple choice. Multiple choice mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan pertanyaan ini, yaitu dengan pertanyaan ganda atau pilihan ganda. Kita lihat ini sama you choose the right answer. Yang berbeda dengan multiple choice dengan choose the right answer ini adalah penggunaan kode. Jadi dalam live worksheet ini, live worksheet itu serve a lot of method, yang mana each of method itu memiliki a different code. Seperti yang kita tahu, untuk yang choose ini menggunakan choose. Untuk multiple choice, kita akan menggunakan select. Select no or select yes. Ini ya, jadi nanti akan diberikan jawaban dan kita akan milih mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin kita bisa langsung move juga ke pertanyaannya. Kita akan masuk ke choose the right answer. Bisa dilihat, kita dari sudah pertanyaan pertama, mungkin kita bisa move ke pertanyaan kedua. Di jamnya ini menunjukkan pukul 3. Jadi kita bisa memilih dari jawaban yang sudah di-serve dalam this question ini, mana yang menunjukkan jam itu jam 3 seperti itu. Jadi jam 3 berarti kita bisa memilih question G. The answer G1. It's 3 o'clock. Bisa kita klik dan akan memiliki perbedaan warna kuning. Ini untuk yang metode choose the right answer. Mungkin kita bisa move lagi ke bagian selanjutnya. Jadi kita bisa move di next methods. The next methods itu adalah text box. Jadi dalam text box ini akan sama seperti yang sebelumnya, sama seperti yang multiple dan juga sama seperti yang choose. Tapi bedanya ini akan diberi tanda centang dalam live worksheet yang sudah kalian buat. Seperti ini, sama seperti yang saya sebut what I have told you before, bahwa dalam masing-masing atau each methods itu memiliki kode yang berbeda. Nah, khusus untuk textbook ini akan memiliki kode yang bernama tick. Yang mana tick titik 2 yes untuk jawaban yang benar dan tick titik 2 no untuk the wrong answer. Mungkin kita bisa masuk ke contoh pertanyaannya. Nah, untuk yang website sebelumnya itu tidak ada textbox, jadi mungkin saya bisa memberikan contoh dari pertanyaan yang sudah saya buat. Kita bisa mengambil contoh nomor 2. Pertanyaan ini according to the picture in the beside of this answer ya, bisa kita perhatikan bahwa ada orang yang bernyanyi. Jadi sang together, jadi semuanya correct. Lalu kita perhatikan lagi. Ini ada 4, 3, and more than 5. Bisa kita hitung ada 1, 2, 3. Ada 3 orang yang sedang bernyanyi secara bersamaan. Jadi yang jawaban paling benar adalah jawaban yang kedua. Jadi bisa kita klik di bagian boxnya dan akan muncul tanda centang. Jadi dalam checkbox itu contoh soalnya akan diberikan seperti itu, yang mana jawaban yang benar akan diberikan centang. Lalu mungkin kita bisa masuk ke bagian join with arrows. Mungkin ini sudah sedikit memiliki gambaran join with arrows, ikut dengan panah. Jadi dalam join with arrows ini akan diberikan bagaimana sih kalian menyambungkan satu jawaban dengan jawaban yang lain yang saling berketerkaitan. Oke, untuk metode selanjutnya adalah join with arrows. Dari kata-katanya mungkin sudah digambarkan bahwa kita akan mengikuti kemana panah itu pergi. Mungkin kita bisa baca captionnya, yaitu menunjukkan enter join, kita menggunakan kode join, followed by the same number on the answers that should be joined with an arrow. The number mustn't be repeated. Jadi satu jawaban memiliki satu nomor yang berbeda. Yang ini ya kita mungkin bisa langsung masuk aja ke contoh pertanyaannya. Bisa teman-teman lihat di layar. Kita mungkin bisa zoom in dan kelihatan lebih besar. Di sini ada join with arrows. Mungkin kita lihat pertanyaan pertama, yaitu it's a 6:45. 6:45. Yang mana yang menunjukkan a 6:45, yaitu 6:45. Jadi kita bisa menarik dari sini menuju ke 6:45. Nanti akan ada garisnya seperti ini. Pertanyaan yang lain bisa kita samakan juga. Kita samakan ke sini, contohnya kita ke sini. Contohnya ini ke sini, nanti akan sesuai dengan jawaban yang telah diberikan. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke metode yang selanjutnya, yaitu drag and drop.
Ini lumayan rada panjang ya teman-teman. Nah, dalam drag and drop ini kita akan menggunakan kode drag yang akan diikuti dengan drop. Di mana drag ini adalah kata yang teracak dan drop nanti akan adalah kata yang akan disusun dengan rapi atau in the right enter or in the right order. Nah, kita baca ya. Enter drag followed by a number on the elements that must be dragged, and drop followed by the same number on the place where it should go. Ini bisa dilihat ada drag 2, ada di drop 1. Jadi drop itu menunjukkan kalimat mana sih, kata-kata mana sih yang we have to choose untuk mengisi tempat ini. Mungkin kita bisa langsung aja move ke questionnya. Drag and drop. Nih, ada pass. Pass mana yang menunjukkan kata pass? Semuanya pass. Jadi kita bisa pilih ini, kita letakkan di sebelah sini. Cara menjawabnya sama, kita bisa menarik pertanyaan yang sudah diacak itu menuju order yang baik atau susunan yang secara sequence itu merupakan susunan yang baik dan sesuai dengan the structure of the sentences. Mungkin kita bisa lihat contoh lagi di pertanyaan berikut. Di sini. Friends not take close word. Kita bisa tahu mana yang harusnya mengisi the first sentences dari this word. So, mungkin kita tidak pilih they. Jadi kita taruh di depan. They. Habis they apa? Habis subjek kita mungkin butuh verb. Jadi kita bisa pilih were. They were. They were not close friends. Jadi teman bisa men-drag aja dan men-drop words itu sesuai dengan ordernya yang baik. Kita masuk lagi ke metode selanjutnya yaitu listening. Nah, di listening itu ada enter listen. Ini sama kodenya listen. Lalu followed by a text, after that you'll be asked for the language of the text. At the moment, the listening exercise only works in Safari and Chrome. Jadi khusus untuk listening ini cuma bisa berjalan di Safari dan juga di Google Chrome dengan kode listen. Nanti akan diberikan sound dan kita akan memilih itu benar atau tidak sesuai dengan yang kita pahami atau sesuai dengan pendengaran kita. Mungkin kita bisa masuk ke questionnya. Contoh questionnya yaitu di click and listen, click to listen and choose. Ada gambar speakernya, bisa kita dengarkan. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Mungkin kita lihat lagi, apakah gambar itu menunjukkan it's 6 o'clock? Dan kita tahu ini sangat salah ya, dikarenakan jarum pendeknya tidak mengarahkan ke 6 dan jarum panjangnya tidak mengarahkan ke jam 12. Jadi bisa kita pilih kalau ini false. Seperti itu. Baru kita bisa lanjut lagi ke metode yang selanjutnya yaitu word search puzzles. Nah, di sini if you want to add a word search puzzle, draw a text box and write word search. Then enter the number of rows, columns. Nanti teman-teman akan membuat seperti contoh, akan membuat tabel. Akan membuat tabel seperti ini, yang mana jika tabel ini sudah dibuat, kalian harus membuat text box, atau kalian bisa mendragnya dari sini, dan kalian bisa menariknya sampai seluruh tabel yang sudah kalian buat itu menjadi terpilih. Lalu di dalam boxnya itu kalian bisa menulis word search, seperti yang ada di tutorialnya tadi, ada word search di sini, word search. Lalu akan kalian hitung lagi ada berapa kolom dan berapa rows dari ke samping dan juga ke bagian bawah. Dan habis itu kalian tinggal milih bagaimana atau di manakah jawaban yang benar itu, di manakah kalian meletakkan kata-kata yang ingin kalian berikan kepada orang yang akan mengerjakan kuis berikut. Sebagai contohnya yaitu kita mengambil kata watch. Kita cari di dalam kotak atau di dalam this table the word that have a word in it, watch. Dan kita lihat ini ada di paling ujung kanan dari W sampai ke D. Nah, ini bisa kita berikan warna hingga seluruh huruf dari the word itu menjadi terwarnai. Kalau dalam kasusnya yang word search ini, dia akan berubah warnanya menjadi warna ungu. Dan seterusnya bisa dilanjutkan untuk mencari kata studied, sang, at, sama when. Kita lanjut lagi ke speaking exercise.
Ini speaking ini kurang lebih sama seperti listening. Bedanya adalah kita yang berbicara dan kita akan merekam suara kita untuk diperiksa oleh seseorang yang udah membuat live worksheet itu untuk kita atau untuk kita semua, untuk guru atau siapapun itu. Mungkin kita bisa lihat di contoh. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini, say still hours, dan akan tersedia bentuk mic 1 dan mic 2. The first one and the second one. Kita bisa coba untuk menjawab pertanyaan nomor pertama. Di click and stick. Kita beri allow dulu. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Nah, jadi apa yang sudah kita katakan itu nanti akan tertulis secara otomatis. Seperti itu. Nah, jika sudah kalian kerjakan seluruh pertanyaan yang telah diberikan, kalian bisa mengklik the word finish atau the finish button in the bottom of the question below. Finish. Nah, nanti akan di email to my teacher atau kita bisa mengecek jawaban yang sudah kita berikan. Seperti itu, teman-teman. Kita cancel. Dan itulah metode-metode yang ada di dalam live worksheet ini. Jadi teman-teman yang cuma ingin memberikan pertanyaan yang interaktif atau question that makes the person that doing it is feeling happy or not feeling anxious that much, kita bisa menggunakan live worksheet ini. Jadi segitu saja untuk materi live worksheet pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami seluruh penjelasan yang diberikan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.